Seorang siswi sekolah dasar menjadi korban penjamretan di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta. Korban saat itu tengah menuju ke rumahnya usai merayakan kelulusan bersama rekan-rekan sekelasnya. Inilah penjamretan ponsel milik seorang gadis cilik yang terekam kamera CCTV. Tanpa memperhatikan keadaan sekelilingnya, kedua siswi bersenda gurau sambil melihat layar ponselnya. Saat keduanya lengah, pelaku dengan mudah merampas telepon genggam dari tangan korban dan langsung tancap gas. Sementara korban dan rekannya hanya bisa tertegun. Nah, dia pulang tuh berdua sama temennya. Memang nggak saya jemput tuh waktu itu. Dia pulang berdua sama temannya lagi jalan, ya mungkin namanya anak-anak bercanda kan, pakai HP, langsung aja dijamret gitu. Tapi di sini memang sering kali Sering terjadi. Pak, sering. Di sini sering, cuman jarang orang yang langsung lapor ke polisi gitu. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Penggerebekan digelar setelah polisi mendapat laporan dari warga. Polisi bersenjata lengkap menggerebek kampung narkoba di kawasan Tangga Buntung, Palembang, Sumatera Selatan. Penggerebekan berawal dari laporan warga yang resah karena di kampung ini peredaran narkoba kembali marak. Satu persatu rumah yang diduga menjadi gudang penyimpanan narkoba disisir petugas. Bahkan bagian bawah rumah yang kotor pun tak luput dari pengamatan polisi. Dari penggerebekan ini, polisi menangkap 6 orang terduga bandar dan pengguna narkoba, 1 diantaranya ibu rumah tangga. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 1,82 gram, kaca bening atau pirek, korek api, serta jarum suntik. Ada 6 orang yang kita amankan, alhamdulillah ada yang bisa kita pidanakan mereka, ya ada 1,82 gram barang buktinya. Narkoba jenis apa itu, Bang? Sabu-sabu. Polisi diharapkan lebih menggiatkan operasi pemberantasan narkoba untuk memberantas pemakaian dan peredaran narkoba di masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional memusnahkan 2 ladang ganja yang berada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebanyak 15 ton tanaman ganja dibakar oleh tim BNN dan sejumlah instansi terkait. Badan Narkotika Nasional BNN memusnahkan 2 ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ladang ganja berada di wilayah terpencil, sehingga tim BNN bersama instansi terkait harus menempuh medan yang cukup berliku. Pada ladang yang dimusnahkan terdapat 15 ton tanaman ganja. Pelaksanaan pemusnahan dikawal oleh pasukan TNI Polri dan disaksikan langsung oleh Kepala BNN Komjen Petrus Golose. Kegiatan ini adalah bentuk pesan kita kepada masyarakat Indonesia bagaimana keseriusan daripada institusi yang merupakan leading sector penanggulangan narkotika di Indonesia, dan kita tahu bersama bahwa dalam undang-undang cannabis sativa atau ganja ini masih dilarang. Dengan pemusnahan ladang ganja secara rutin diharapkan memberikan efek jera terhadap para pelaku dalam peredaran narkoba di Indonesia. Dari Aceh, Revikasi Barani, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menyelamatkan seorang remaja yang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu. Diduga remaja tersebut terjatuh saat naik ke kapal penyeberangan di wilayah Banten. Inilah video aksi penyelamatan seorang remaja yang terombang-ambing di laut oleh para personil kapal perang TNI Angkatan Laut KRI 9850 di sekitar Kepulauan Seribu. Menurut informasi, remaja berusia 14 tahun ini terjatuh saat naik kapal penyeberangan di wilayah Banten. Korban kemudian dibawa ke pos TNI Angkatan Laut di Pulau Untung, Jawa dan dipertemukan dengan keluarga.
Lalu mengapa remaja ini bisa terjatuh dan terapung di tengah laut? Untuk mengetahui lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Mayor Laut Pelaut Nanang Kunaifi, Komandan KRI 9850 yang menyelamatkan anak ini saat terapung di laut. Selamat sore, Pak Nanang. Selamat sore. Baik, Pak Nanang, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana kronologi penemuan remaja ini dan mengapa ia bisa terjatuh di laut? Baik, selamat sore. Sebelum menjelaskan kronologinya, jadi KRI 9 salah satu unsur Lantamal 12 Pontianak saat ini sedang melaksanakan operasi alur segara di bawah komando Komandan Buspurla Pak Armada 1. Tugas pokok KRI 9 sebagai patroli keamanan terbatas dan berikutnya sebagai SAR. Jadi KRI 9 bertugas melaksanakan SAR terbatas, termasuk kemarin menyelamatkan atas nama Ridho Ilham umur 14. Jadi kronologinya KRI 9 melaksanakan patroli di sekitar Pulau Seribu, di sekitar Pulau Laki, kurang lebih jarak 14 nautical mil. Pengawas kapal, juru pengawas kiri melaksanakan pengamatan secara visual kurang lebih 100 meter, dan saat itu saya juga berada di anjungan melihat benda mengapung. Saat didekati, benda tersebut bergerak dan terlihat orang yang jatuh di laut, tapi belum tahu jatuhnya seperti apa awal muasal. Kemudian kita langsung mengurangi kecepatan kapal dan melaksanakan peran orang di laut. Dan saja juga di sekitar cukup cerah untuk tenang. Kemudian angin pois-pois akan orang di laut. Kemudian kami turunkan skoci untuk segera menjemput anak tersebut. Kemudian langsung dibawa ke langsung dibantu. Pak Nanang, ya mohon maaf Pak, saya potong penjelasan Anda. Sudah berapa lama kira-kira anak ini ada di laut Pak, terombang-ambing Pak, dari keterangan yang disampaikan usai diselamatkan Pak? Nah, keterangan kurang lebih jatuh pukul 06.00. Artinya berapa jam kurang lebih anak ini terombang-ambing di laut, Pak? Kurang lebih 3 jam, Pak. Hampir 3 jam. Kondisinya ketika ditemukan seperti apa Pak waktu berbicara langsung dengan yang bersangkutan? Kondisinya juga cukup sehat, kemudian hanya keinginan awal datang ke kapal, kemudian kita perintah untuk ganti baju agar tidak sedih. Kemudian juga bisa diajak bicara, kemudian kita tanya-tanya dari mana asalnya, dari Pulau Harapan. Jadi dia berangkat dari daerah Krojo, Banten. Informasinya dia selesai mengambil rapor. Kemudian dia bergerak ke ini, mau rencananya pulang, ikut kepit dari Krojo. Saat di tengah jalan, kurang lebih di barat laut Pulau Laki, dia kepleset satu. Itu keterangan yang diinformasikan dari kami. Bagaimana anak ini dari penjelasannya bisa bertahan selama 3 jam terapung di laut, Pak? Kalau melihat dari kondisinya, dia juga bisa berenang, pandai berenang, meskipun dia tidak ada pelampung ataupun benda-benda yang mungkin yang mengambang untuk dipegang. Jadi posisinya dia berenang di tempat, kemudian jalan lagi, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mayor Laut Nanang, Komandan KRI 9850, dan tentunya kami mengapresiasi penyelamatan yang dilakukan oleh kru KRI 9850. Pemirsa, tim gabungan bubarkan hajatan yang digelar seorang kepala dusun di Yogyakarta karena melanggar protokol kesehatan. Kami kembali untuk Anda saat lagi.